Jogja ini kan mungkin seperti yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, Jogja ini kota yang istimewa ya, tentunya. Terus yang indah kan, bersih. Tapi di balik itu semua, Jogja ini sebenarnya punya banyak masalah. Kami melaksanakan hampir setiap hari untuk penertiban reklame yang melintang di jalan, menempel di pohon, dipasang di tiang listrik, dan di fasilitas umum. Bidang penegakan hukumnya ini, Satpol PP dan sebagainya ini kayaknya memang masih perlu ditingkatkan lagi. Kita juga melakukan untuk peneguran terhadap mereka yang masang di pohon-pohon itu. Hanya kita undang, kita beritahu, tapi ya masyarakat kita kan masih Yogyakarta, kota istimewa yang memiliki segudang keindahan di setiap sudutnya. Warganya yang ramah, banyak tempat bersejarah yang masih terjaga. Malioboro yang tak pernah sepi, dan stasiun Tugu yang selalu ramah menyambut datang dan perginya wisatawan. Sehingga selalu terkenang indah di hati. Namun, siapa sangka, indahnya Yogyakarta di setiap sudutnya dipenuhi iklan partai politik dan iklan telat datang bulan. Jogja ini kan mungkin seperti yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, Jogja ini kota yang istimewa ya, tentunya. Terus yang indah kan, bersih. Tapi di balik itu semua, Jogja ini sebenarnya punya banyak masalah. Yang salah satunya itu sampah visual atau sampah iklan tadi. Masyarakat ternyata masih asing dengan istilah sampah visual. Padahal permasalahan ini sangat dekat dengan masyarakat, seperti umbul-umbul, baliho, dan banner yang dipasang di tiang listrik, rambu lalu lintas, atau terkadang di tembok rumah yang tidak berizin. Itulah yang disebut sampah visual. Jika diperhatikan, sampah visual ini bukan hanya mengganggu pemandangan mata dan mengotori keindahan kota, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena jika tidak dipasang dengan benar, bisa berpotensi mencelakai pengendara yang sedang lewat. Kalau menurut saya pribadi itu kan sampah visual kan ada beberapa jenis. Yang pertama kan mereka yang pemasangannya serampangan, yang kedua itu mereka yang melanggar izin tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga mereka yang berizin namun sudah kadaluarsa atau tidak dilepas meskipun masa penggunaannya sudah selesai. Pemasang iklan harus tahu betul aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan isi konten yang tidak mengandung unsur sara, ukuran, maupun posisi yang dipasang harus secara vertikal. Alur untuk melakukan pemasangan iklan luar ruang atau reklame adalah pemasang harus mendaftar ke Dinas Perizinan setempat. Konten iklan tidak mengandung unsur sara. Ukuran iklan yang diperbolehkan untuk dipasang yaitu dari 8 sampai 49 meter persegi. Dan titik lokasi yang diperbolehkan untuk memasang iklan luar ruang. Dari Peraturan Bupati nomor 13.1 yakni, setiap iklan yang dipasang harus berjarak 100 meter dengan iklan yang lain dan tidak memasang di lokasi tertentu seperti sekolah dan tempat ibadah. Barulah pemasang mengurus ke bagian perpajakan dan harus tertib dalam membayar pajak sesuai dengan kesepakatan dan waktu pemasangan iklan yang sudah ditentukan.
sebagian besar yang melakukan pemasangan itu termasuk juga mungkin tidak membayar pajak dan sebagainya, yang mana ini adalah ranah dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten untuk menertibkan, karena itu sebenarnya juga bisa diberikan sanksi. Cuma kayaknya ini untuk bidang penegakan hukumnya ini, Satpol PP dan sebagainya ini kayaknya memang masih perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya masyarakatnya saja yang tidak sadar akan masalah sampah visual, tetapi sepertinya pemerintah Yogyakarta ini merasa adem ayem, sehingga masalah sampah visual seperti terabaikan. Susah juga sih ketika ditanya siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab. Ketika kita menunjuk pemerintah, mereka pun juga kerjanya apa ya, mau nggak mau. Kalau masyarakat kita punya kewenangan apa gitu kan? Kita juga paling cuman menggerutu kan. Wah, piye to iki pemerintah ora rambut gawe. Padahal pemerintah sendiri sudah bekerja semaksimal mungkin katanya. Dari data Dinas Lingkungan Hidup DIY menyebutkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPST Piungan mencapai 600 ton per hari. Dari banyaknya sampah yang menumpuk di TPST Piungan, terdapat sampah visual jalanan. Bayangkan, seberapa banyaknya sampah yang belum terangkut sehingga mengotori DIY yang katanya indah ini. Di Kabupaten Sleman ini itu di wilayah Kepanewon Depok, Melati, Ngaglik itu lebih banyak daripada yang lainnya. Dikarenakan di situ dilintasi jalan besar yaitu Ring Road Utara, Ring Road Barat, dan Jalan Magelang. Jadi jalan yang menghubungkan lintas provinsi tentunya diminati oleh pihak pengusaha untuk mengiklankan produk dia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman tahun 2019, jumlah penduduk di Sleman sebanyak 1.075.575 penduduk. Paling banyak di antara kabupaten lainnya dan bertambah setiap tahunnya. Banyaknya penduduk dan tempat bisnis inilah yang menjadi sasaran empuk para pemasang iklan ilegal. Hal ini tentu saja mengakibatkan sampah visual paling banyak berada di Sleman, Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang izin reklame, di situ dijelaskan tentang jenis-jenis reklame, titik-titik reklame, pemasangan reklame, dan konten ataupun isi, dan hak dan kewajiban dari vendor ataupun pengusaha yang melakukan periklanan berwujud reklame. Data yang diperoleh dari Dinas Perizinan Kabupaten Sleman, pemasang iklan yang berizin tercatat sekitar 1.300 dari tahun 2015 sampai sekarang. Ini berarti sisanya adalah iklan tidak berizin atau ilegal. Karena memang ini seringkali kita juga melakukan untuk peneguran terhadap mereka yang masang di pohon-pohon itu. Hanya kita undang, kita beritahu, tapi ya masyarakat kita kan masih. Dampak yang ditimbulkan jika memasang iklan ilegal di sembarang tempat dapat mengotori pemandangan dan membahayakan pengguna jalan, sehingga wilayah Sleman mendapat predikat hutannya reklame. Hal ini menunjukkan
hanya sedikit masyarakat yang tertib untuk melakukan izin memasang iklan luar ruang seperti reklame, atau malah masyarakat tidak mengetahui adanya aturan dan bagaimana perizinannya. Sebenarnya gini, nggak ada problem tentang regulasi. Nggak ada problem tentang regulasi. Saya nggak ingat persis ya, tapi saya kemarin juga sempat dimintain beberapa masukan. Tapi intinya saya melihat problemnya bukan di regulasi, problemnya itu di penegakan dari regulasi itu. Demi mengurangi sampah visual yang sudah cukup mengotori indahnya Yogyakarta, pemerintah berupaya dengan cara mencopoti iklan-iklan ilegal yang berada di tiang-tiang pinggir jalan. Kita lakukan operasi, akan lakukan pelepasan. Dari teman-teman Pol PP pun masih akan melepas kalau sampai mereka hanya dengan tali diikat di suatu tiang yang tiangnya adalah punyanya fasilitas umum, mesti dilepas. Tahun 2021 ini di bulan Januari dan Februari kami melaksanakan hampir setiap hari untuk penertiban reklame yang melintang di jalan, menempel di pohon, dipasang di tiang listrik dan di fasilitas umum. Walaupun kegiatan pencopotan atau pembersihan sampah visual sudah dilakukan secara optimal, ternyata kurangnya sanksi yang tegas untuk pelaku adalah jawaban utama permasalahan sampah visual ini. Kalau reklame-reklame yang kecil di sini disampaikan untuk sanksinya yaitu cuma dicopot dan ditertibkan. Tapi kalau yang besar yang mempunyai izin akan dicabut izinnya. Tapi untuk yang menempel di pohon, melintang di jalan, bentuk sanksinya ya cuma kita bersihkan supaya tidak dipasang kembali. Menumpuknya sampah visual di Sleman ini ternyata membuat upaya pemerintah untuk mengurangi sampah visual kurang terasa, atau memang seperti tidak diupayakan. Hal ini justru membangkitkan semangat anak muda yang tergabung di komunitas Garuk Sampah, yang berinisiatif membersihkan sampah visual yang tertempel di tiang-tiang listrik. Dari kegiatan komunitas Garuk Sampah, masyarakat dapat memahami dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Biasanya, kegiatan penggarukan sampah visual ini dilakukan dari siang hingga sore hari. Nah, tapi memang ini masih ada banyak sekali celah yang bisa disusupi oleh para pelanggar iklan, karena memang aturan yang diberlakukan itu masih banyak yang lemah, baik di bunyi pasalnya maupun di penindakannya. Tertulis di Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Pasal 8 tentang penyelenggaraan reklame bahwa setiap pribadi atau badan dilarang melakukan pemasangan iklan luar ruang di kantor pemerintahan, sarana peribadahan, sarana pendidikan, median, atau jalur pemisah
iklan yang melintang di jalan, menempel di pohon, gapura, tiang listrik, rambu lalu lintas, jembatan, atau jembatan layang dan taman kota. Harapan saya kepada pemerintah daerah di Jakarta, semoga lebih proaktif lagi terhadap penindakan-penindakan pelanggaran, terutama untuk permasalahan sampah iklan atau sampah visual. Karena ini sudah menjadi masalah yang serius, bahkan bisa mengganggu ketertiban, kenyamanan, bahkan keselamatan warga masyarakat di Jakarta. Setiap hidup mempunyai pilihan, memilih mana langkah yang menuju kebaikan atau malah keburukan. Setiap pilihan pun ada konsekuensinya. Dalam permasalahan ini, masyarakat diberi pengertian mengenai apa itu sampah visual, apa dampak yang terjadi jika sampah visual semakin merajalela. Masyarakat diharapkan lebih membuka mata tentang permasalahan yang ada di sekitar, peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan pemasangan iklan ilegal. Bagi pemasang iklan, harus menaati peraturan yang sudah dibuat dan lebih selektif terhadap penyelenggara jasa iklan, agar tidak melanggar peraturan yang sudah berlaku dan berkurangnya permasalahan sampah visual di Sleman, Yogyakarta.